Shalom, selamat sore Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa. Hari ini kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan. Dan kita mau berkata Happy Birthday Jesus. Kita sama-sama mau katakan Happy Birthday Jesus sama-sama ya. 1, 2, 3. Happy Birthday Jesus. Luar biasa. Tepuk tangan dong Bapak Ibu buat Tuhan Yesus. Sore hari ini kita mau buka ibadah kita. Dan kita mau mendengarkan sebuah pujian yang indah dari vokal grup LTVC. Kami mengundang sama-sama, mari grup LTVC untuk mempersembahkan pujian. Kami persilahkan. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini saya mau ngajak kita merayakan Yesus lahir. Dan kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu kita buka ibadah kita dengan doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kelahiran-Mu dan kehadiran-Mu dalam hidup setiap kami. Engkau datang membawa keselamatan. Engkau datang membawa hidup yang kekal. Dan Engkau membawa berkat yang berkelimpahan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau merayakan Happy Birthday Jesus dalam hidup kami. Dalam dunia ini Tuhan.
Dan kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita hari ini. Biar sekali lagi Tuhan, anggur barumu, sukacita sorga, Kau limpahkan dan curahkan atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mulai ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Mari kita satukan hati kita. Kita mau menyembah Yesusku Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari sekali lagi nyanyikan Yesusku, Kaulah Raja Damai. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan Kau penuh kasih, Kau berikan hidupmu, ya Tuhan, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah, oh yang ku puji, Allah. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh kemuliaan hanya bagimu. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku puji, Allah. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan hanya bagimu di tempat maha tinggi. Mari Bapak Ibu, saya undang sama-sama bangkit berdiri. Mari naikkan syukurmu. Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah Yesus yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan
yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai kekasih kami, Allah yang hidup, tiada sepertimu. Besar kekuasaan-Mu, besar keperkasaan-Mu, menutupi seluruh bumi dengan cinta-Mu ya Tuhan. Yesus, kami terkagum, kami terpesona, kami memandang-Mu dengan penuh kekaguman. Bersyukur buat karya-Mu, bersyukur buat rencana-Mu, bersyukur buat segalanya yang Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Menyanyikan hosana bagi-Mu, kami nyanyikan hosana, hosana, haleluya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Raja, hosana bagi Anak Daud, hosana bagi Yesus Kristus Tuhan. Hosana, hosana, ya seluruh bumi bersorak, seluruh bumi bersuka, seluruh bumi menari-nari di hadapan-Mu ya Allahku. Masyurkan nama-Mu, mari masyurkan namanya yang hebat, nama Immanuel, namanya Yesus Kristus Tuhan, layak selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Joy to the world. Ada kesukaan bagi dunia, ada kegembiraan bagi hidup kami. Engkau hadir, Engkau hadir menyelamatkan hidup kami. Engkau hadir dan membawa kami masuk dalam pesta-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari yang di rumah-rumah dimanapun kau berada, ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih ya Yesusku, oh Yesusku, oh yerere, yerara, yerere. Jesus, oh Jesus, oh ku kagum hormat akan Yesus, ku kagum hormat akan Engkau. Yes Bapa, Kau Allah yang layak dipuji. Selamanya kami kagum akan Engkau Tuhan kami. Ku kagum hormat, seluruh bumi nyanyikan with an unending praise. Kau Allah
saudara, kagum akan hormat bagi Yesus Tuhan. Ku kagum akan Engkau. selamanya Tuhan. Kagum Akan Engkau. ya Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang buat kami terkagum. Terima kasih buat keajaiban dan kebaikan-Mu. Sebentar kami mau lebih lagi bernyanyi, memuji, bersorak bagi nama Yesus. Sekali lagi yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang butuh jalan keluar Tuhan buka jalan yang lebar di depan. Terima kasih Bapa sebab Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Ada gitar sorga yang bergema. Mari kita memuji Tuhan. Mari nyanyikan. Gitar sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari yang wanita nyanyikan kita surga bergema sama-sama. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun. Sama-sama bangsa-bangsa bangkitlah, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi yuk nyanyikan sama-sama. Kita surga bergema. Come on. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Dan dari seluruh pulau dan benua akan terdengar pujian bagi Allah, amin. Mari sama-sama kita nyanyikan dari pulau dan benua. Mari saudara. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian selamat bagi nama penebus. Gloria, mulia
His day. Oh. Masih semangat saudara, sama-sama nyanyikan. Dari pulau dan benua terdengar selalu pujian semua bagi Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan Gloria. 1, 2, 3, 4, Gloria. Gloria. Asik. Lebih lagi saudara. Masih kuat? Sekali lagi Gloria. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. In excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Haleluya. Haleluya. Masih semangat saudara? Masih semangat memuji Tuhan? Tapi apakah kita siap untuk mendengarkan kabar baik hari ini? Amin. Mari silakan duduk kembali saudara dalam hadirat Tuhan. Luar biasa. Oke. Give thanks. Yes. Hari ulang tahun adalah hari ucapan syukur, amin. Tapi bukan Yesus yang mengucap syukur dia lahir. Tapi kita yang mengucap syukur karena Yesus lahir buat kita semua, amin. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. One more time, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Yes, we give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Mari sekali lagi yang wanita nyanyikan give thanks with a grateful heart. Dengan apakah dapat kami balas kebaikan dan perbuatan-Mu yang ajaib dan hidup kami? Hanya syukur. Terima kasih Tuhan. Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am
put my trust in you. The Lord has done. The Lord has done for us now and now. Let the weak say that I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Oh, kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Yesus kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Tuhan, kami tahu di antara kami banyak yang lemah. Banyak di antara kami mengalami kemiskinan, mungkin secara rohani. Banyak di antara kami yang mengalami luka dan kekeringan. Banyak di antara kami yang mengalami jalan mentok, Tuhan. Banyak di antara kami juga yang mengalami himpitan. Tapi sekali lagi Tuhan, di dalam-Mu kami yang lemah, kami mau berkata kami kuat. Amin. Kami yang miskin, kami mau berkata kami diperkaya dan diberkati. Kami diperkaya oleh firman. Kami diperkaya oleh anugerah. Kami diperkaya oleh kasih setia Tuhan. Kami diperkaya oleh cinta-Mu sendiri. Kami yang lemah, kami yang butuh perhatian, kami mau berkata kami kuat karena Kristus menyertai kami. Christ in me, Yesus Kristus di dalam kami. Itu yang memberikan pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya. Berkata dengan hormat kami mau mengundang hambanya Bapak Pendeta John. Perbuatannya pada kita syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih untuk sore hari ini, untuk lawatan-Mu yang Tuhan kerjakan kepada kami. Sejak kami masuk di tempat ini, pujian dan penyembahan dilantunkan ya Bapak. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu. Dimanapun kami berada di tempat ini, bahkan dimanapun orang yang mendengarkan fellowship ibadah pada sore hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau ya Bapa. Maka lanjutkanlah kasih karunia-Mu atas kami. Yes. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Karena perkataan-perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Ya. Kami mau hidup oleh karena perkataan-Mu. Bapa, terima kasih untuk iman yang Tuhan taruhkan kepada kami.
yang terus ditambahkan melalui pendengaran akan perkataan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan kasih karunia yang luar biasa. Terima kasih, lanjutlah kasih karunia ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau semua orang yang percaya mau sama-sama katakan amin, amin, amin. Baik. Oke. Saya percaya bukan saya saja yang menikmati cengkraman pujian penyembahan yang luar biasa pada sore hari ini ya. Mana tangan-tangan yang terangkat untuk ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Ruslan sebagai gembala. Saya baru pulang dari Bali, Bapak Ibu sekalian. Di sana juga menyampaikan sharing di Christmas dinner meeting untuk Full Gospel Businessman Fellowship International yang ada di Bali dan NTB. Dan di sana juga saya merasakan lawatan Tuhan yang hebat begitu ya. Artinya apa? Artinya adalah Tuhan bekerja di mana-mana, Tuhan bekerja di hati orang yang lapar dan haus akan kebenarannya. Seperti sore hari ini, saya percaya tadi dikatakan miskin secara rohani, gitu ya. Kita itu mau orang yang miskin itu akan mendapatkan dunia ini gitu ya oleh firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi saya kemarin itu bagi tentang strong family and ministry life gitu ya. Family yang sesungguhnya adalah kita sebagai orang-orang percaya. Karena jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Maksudnya adalah kalau bukan Tuhan yang membangun family, keluarga di dalam tubuh Kristus, sia-sialah orang yang membangunnya. Tapi puji Tuhan, saya percaya bahwa jemaat di tempat ini adalah jemaat yang dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan sendiri yang membangunnya. Maka kalau Tuhan yang membangunnya, maka kita akan terus bertumbuh Bapak Ibu sekalian di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin? Amin ya. Oke, saya merenungkan, mencoba mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada jemaat di tempat ini. Iya kan? Lalu dari tadi doa dilantunkan, dibuka, kemudian pujian penyembahan, ada ada peneguhan-peneguhan Bapak Ibu sekalian. Sampai saya senggol istri saya tuh, lihat. Bagaimana Tuhan mau meneguhkan kita gitu ya. Nanti saya mau sharing tentang apa yang diingatkan melalui lagu doa yang dinaikkan tadi Bapak Ibu sekalian. Dan karena saya saya mau mendengar directly apa yang Tuhan mau kepada setiap orang kemana saya pergi. Bukan dari pikiran saya, bukan dari hasil pelajaran saya, tapi benar-benar apa yang saya dengar yang dibutuhkan umat di tempat ini dan kepada banyak orang. Karena itulah yang harus diberitakan di mana-mana. Karena bangsa-bangsa menantikan Dia, Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Bangsa-bangsa menantikan Dia seperti lagu kita tadi gitu ya. Dan lalu saya coba lihat flyer yang disampaikan ke Pak Ruslan kepada saya. Kemudian saya melihat LTVC itu apa ya gitu ya. LTVC adalah Last Trumpet Virtual Church gitu ya. Jadi kalau sharing di tengah-tengah orang yang sudah last trumpet, Bapak Ibu sekalian, itu maknanya itu nggak main-main gitu ya. Jangan main-main dengan last trumpet gitu ya. Itu berita yang akhir gitu ya. Ini peringatan yang paling akhir ditujukan kepada umat Tuhan, supaya apa yang disampaikan, yang diberitakan itu benar-benar adalah kepentingan, keperluan, kebutuhan umat-umat Tuhan secara global maupun secara lokal. Apa yang sih yang dibutuhkan umat Tuhan gitu ya? Apa sih yang harus dikoreksi bila perlu dari umat Tuhan? Saya percaya bahwa gembala di tempat ini atau teman-teman pelayanan di sini menginginkan bahwa berita-berita yang akhir, ya kan, yang paling up to date, yang perlu kita dengarkan sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini, supaya kita boleh bertindak, Bapak Ibu sekalian. Karena umat yang mengenal Allahnya yang akan kuat dan mereka akan bertindak, ya kan? Bagaimana kita kuat dan kita akan bertindak? Mengenal Dia, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Itu dia ya. Jadi saya berdoa untuk tema
yang akan di-sharingkan atau pesan yang akan di-sharingkan pada sore hari ini yang saya beri judul sesuai dengan lagu tadi, yaitu A Child is Born, but itu dia ya, a son is given. Wah, ya saya diteguhkan ya. Ya, seorang anak itu dilahirkan untuk kita. Yes, tapi seorang putra diberikan untuk kita. Nah, ini yang tidak lengkap selama ini kita memperingati Natal, hanya anak yang dilahirkan. Padahal dia harus lengkap utuh, karena yang diberikan kepada kita itu adalah utuh pribadinya, yaitu adalah kasih. Tadi juga disinggung dengan pujian tadi, bahwa dunia itu menanti-nantikan jamahan kasih Bapak Ibu sekalian. Dan satu-satunya yang kita tahu bahwa Allah kita itu adalah kasih. Kasih is not hanya sekedar perbuatan saja, iya kan? Tapi kasih adalah pribadi juga. Pribadi yang kasih itu Bapak Ibu sekalian, yang turun ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, mengambil rupa sebagai manusia. Tapi bukan cukup hanya sampai di situ. Bukanlah hanya sekedar 2000 tahun yang lalu kemudian kita tidak up to date sampai sekarang ini, tidak. Tapi terus menerus dia dilahirkan untuk kita, atau kita dilahirkan untuk kebenarannya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya beri tema A Child is Born, a Son is Given Bapak Ibu sekalian. Itu terambil dari Yesaya 9 ayat 6 sampai dengan 7. Tapi sebelum lebih jauh ke sana, saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, ada dua hal yang mau kita lihat pada sore hari ini. Anak, child dan son gitu ya. Jadi supaya fokus kepada dua kata ini, child and son, anak dan putra. Karena bahasa Indonesia tidak membedakan anak, ya anak juga di sini gitu ya. Tapi anak dan putra. Please underline terhadap ini Bapak Ibu sekalian. Kalau enggak, kita tidak utuh memperingati Christmas yang seutuhnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi coba kita sama-sama aware terhadap dua kata ini gitu. Ya kan? Jadi dalam memperingati Natal atau tadi happy birthday-nya Tuhan, ya kan? Bukan hanya sekedar secara fisik, tapi benar-benar kita merayakannya di dalam hati kita dengan pujian dan penyembahan yang dalam seperti tadi, bahkan lebih lagi kita larut di dalam kehadirannya Bapak Ibu. Kalau kita ada di dalam kehadirannya, apapun permasalahan kita selesai. Iya kan? Kita dikuatkan dan kita pergi kepada masalah itu untuk menyelesaikannya. Karena kita sudah dibekali dengan firman Tuhan yang bagaikan pedang roh Bapak Ibu. Amin? Amin ya. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini Bapak Ibu? 2 Korintus 5 ayat 16 berkata begini gitu ya, sebagai introduction atau terkait kepada anak lebih jauh nanti coba kita lihat. Ingat ya, anak dan putra, child dan son. Jadi utuh gambarannya ketika kita memperingati atau kita merayakannya utuh. Bukan lagi merayakannya seperti dulu kita ketika kanak-kanak. Ya, tidak lagi. Tapi sekarang berita-berita yang up to date, yang last trumpet, saya percaya beritanya seperti ini. Yang membuat kita tidak lagi menjadi hanya sekedar manusia belaka. Tapi kita ini sudah dilahirkan dari air dan roh. Dan identitas kita yang sesungguhnya inilah yang harus kita hidupi dan kita ketahui dan kita bertindak Bapak Ibu sekalian. Amin. Siap ya. 2 Korintus 5 ayat 16 berkata begini. 2 Korintus 5 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Dengan kata lain Bapak Ibu, kita sekarang memperingati Kristus tidak hanya sekedar membayangkan, hanya sekedar berdasarkan ukuran manusia. Ya, sampai di sini mengikuti ya. Tapi kita ketika kebenaran itu melawat hati pikiran kita Bapak Ibu, sekarang kita tidak lagi menilainya secara manusia. Jangankan menilai Kristus,
menilai orang pun kita jangan lagi secara manusia. Itu sama dengan jangan menghakimi, itu sama dengan seperti itu ya. Karena penghakiman kita itu tidak tidak adil Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita, kalaupun kita mau menilai, mau melihat, mau mengenal Kristus, jangan secara manusia. Makanya ada firman yang mengatakan, Yesus yang katakan bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tidak lagi menyembah secara fisik, tapi menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sekarang dalam memperingati, dalam merayakan kelahiran Yesus ini, tidak lagi hanya sekedar mengingat kisah. Oke, ada kisah, kita tidak menampik itu gitu ya. Tapi kita bertumbuh di dalam seutuhnya kebenaran firman itu gitu ya. Dan Yesus 2000 tahun yang lalu dilahirkan sebagai manusia, mengambil rupa ya. Dia bukan manusia, dia yang berinkarnasi sebagai manusia, gitu ya. Lahir di kandang domba kita tahu semua, ya. Kemudian datang orang Majus dan seterusnya. Itu kita ketika kanak-kanak melihat itu semua, gitu ya. Tapi mari kita lihat sekarang tadi anak dan putra, child and son, gitu ya. Ingat itu ya. Nah, tapi pengenalan kita harus berubah Bapak Ibu sekalian. Ya, dahulu kita mengenal Dia dalam daging, hanya sekedar daging, kita sekarang mengenal Dia di dalam roh. Karena memang penyembah-penyembah seperti itulah yang diinginkan Bapa. Ya kan? Orang-orang yang mengenal seperti itulah yang menyenangkan Bapa. Bukan hanya sekedar menyenangkan Dia saja, tapi orang yang seperti itulah yang kuat Bapak Ibu sekalian dalam hidup ini, bahkan dalam pelayanan rohani kita Bapak Ibu. Ya kan? Jadi tidak lagi menilainya secara manusia, tapi kita harus mendengar sendiri. Ya kan? Kita harus mengalami sendiri. Kita harus mengenal Tuhan directly karena Bapa itu adalah roh. Bisa kita punya, Bapak Ibu sekalian, kita punya hubungan yang bisa masuk ke dalam pengenalan akan itu. Karena Bapa menghendaki pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran dan korban sembelihan, kata perjanjian lama. Ya kan? Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, 2 Korintus 5 ayat 16 tadi sudah kita baca bahwa kalau dulu kita menilai secara ukuran manusia, sekarang kita tidak lagi menilainya secara ukuran manusia, termasuk dalam kita mengenal siapa itu Kristus yang sesungguhnya Bapak Ibu. Dulu ketika Dia lahir sebagai manusia, Dia disebut Yesus. Ya kan? Tapi kan bukan Yesus saja namanya. Yesus Kristus Tuhan. Kristus itu artinya adalah Kristos yang diurapi Bapak Ibu sekalian. Ingat kisah di Alkitab bahwa cerita Yesus sampai umur 30 tahun itu tidak diceritakan ya. Ya. Karena apa? Tuhan itu tidak mau kita hanya sekedar anak, tapi harus putra. Bukan sekedar child, tapi son. Bapak Ibu, ketika Yesus datang, ketika Yohanes membaptis orang-orang, lalu anak manusia itu datang, yang Yesus, dan dia minta dibaptis. Ya kan? Kemudian Yohanes bilang, akulah seharusnya yang dibaptis. Tapi supaya genaplah hukum Taurat pada saat itu, Yesus dibaptis. Setelah dia keluar dari air dibaptis, apa yang terdengar dari sorga? Suara. Inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Son, Bapak Ibu sekalian ya. Bukan child, itu bahasa Inggrisnya son. Iya kan? Jadi ada identitas pernyataan daripada Bapa supaya kita tahu bahwa bukan hanya sekedar dia lahir titik, tapi harus pertumbuhan kelahirannya itu, kelahirannya akan bermakna
kalau kita mengetahui keputraannya. Oke? Jadi kita harus utuh dari anak kepada putra. Ya kan? Anak itu dilahirkan, tapi putra itu diberikan. Nah, itu ya, Yesus ada suara yang dari langit, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam arti sekarang kita harus mengenalnya lebih jauh, lebih dalam, lebih utuh. Bukan sekedar anak, tapi kita mendengar dia secara utuh sampai keputraannya. Sama dengan kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah dilahirkan baru, lahir dari air dan roh, sebenarnya identitas kita pada saat itu kita sudah menjadi son, putra, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya setelah mengenal Tuhan lebih jauh seperti ini Bapak Ibu sekalian, baru saya mengetahui bagaimana kita bisa lepas dari dosa, bagaimana kita menang atas kehidupan, bagaimana kita menyikapi pergumulan kehidupan kita. Kita sekarang tahu bahwa bukan kita lagi yang hidup Bapak Ibu sekalian, tapi harusnya Kristus yang bertambah di dalam kehidupan kita. Amin. Dilahirkan, oke, lahir baru, tapi dia harus bertambah, bertumbuh, menjadi dewasa. Kita juga sama dengan seperti itu. Kita bertumbuh menjadi dewasa. Apa wujud dari pertumbuhan adalah pernyataan Paulus yang mengatakan begini Bapak Ibu. Ya kan? Biarlah dia semakin bertambah, aku semakin berkurang. Ya kan? Bapak Ibu coba sama-sama renungkan. Kalau kita semakin berkurang dan dia semakin bertambah, dia nih semakin bertambah di dalam kehidupan kita, itu kitanya ini, akunya ini, itu tiba saatnya habis Bapak Ibu, betul ya? 0 gitu kira-kira ya. Baru Yesus yang 100%, kira-kira begitu ya. Inilah kedewasaan sebagai putra Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau umat Tuhan sampai kepada status seperti yang Paulus katakan, hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang sudah putra dewasa Bapak Ibu sekalian, di dalam kita ini hidup. Tidak lagi kita nilai gini Bapak Ibu, penilaian kita menentukan pengenalan kita sampai di mana. Oke? Ya kan? Dulu kita menilai Kristus sebagai anak-anak, ya seperti itulah Kristus yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita menilai Kristus secara roh, menilai itu mengenal, melihat, mendengar dia di dalam roh dan kebenaran, menyembah dia di dalam roh dan kebenaran, seperti itulah kualitas kita di dalam kehidupan ini. Amin Bapak Ibu. Bisa ya ikuti sampai di sini ya. Jadi mari, kenapa kita sebagai umat Tuhan tidak lebih jauh menghidupi kebenaran yang seperti dikatakan tertulis di Alkitab? Karena kita tidak menghidupi secara utuh. Padahal dikatakan, kitalah terang dunia. Amin. Kitalah garam dunia. Lalu, kenapa kita tidak sampai kepada kualitas seperti itu? Karena kita memang masih menilai dia secara manusia. Belum menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Belum menilai Kristus di dalam secara utuh sebagai putra Bapak Ibu sekalian. Ya. Ayo kita buka sama-sama yang dikatakan di Yesaya tadi. Mari kita lihat Yesaya berapa tadi? Yesaya 9 ayat 6 dan 7. Yesaya 9 ayat 6 dan 7. Ya. Berkata begini. Itu nubuatan tentang kelahiran Yesus, atau nubuatan tentang siapa Yesus yang utuh, mulai dari anak bertumbuh kepada son, kepada anak, kepada putra maksud saya, ya. Dari anak kepada putra, dari child kepada son.
Ayo, di dalam Yesaya dikatakan begini. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam melakukan ini. Ayat yang kelimanya coba. Ya, ingat ya. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Tapi, boleh dikatakan begitu ya, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ingat ini ya. Putra, kalau putra itu lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Bapak Ibu, yang kita peringati pada sore hari ini, yang kita nilai pada sore hari ini adalah seorang putra yang lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Tapi relevan dengan itu, yang tadi saya bilang, bagaimana kita menilai Kristus, begitulah identitas kita. Kalau kita mengenal Dia sebagai putra, lambang pemerintahan ada di bahunya. Artinya apa Bapak Ibu? Coba kita buka Kolose. Tadi juga ini saya ada statement daripada worship leader kita gitu ya. Kolose 1 ayat yang ke 25 sampai 28. Dan kita tadi diingatkan tentang Immanuel, Bapak Ibu. Immanuel itu artinya adalah Allah beserta dengan kita, menyertai kita. Bukan hanya di samping kita, bahkan Dia ada di dalam kehidupan kita selama-lamanya. Dia yang adalah putra Allah itu sekarang tinggal di dalam kita. Ya kan? Kitanya semakin berkurang dan Dia semakin bertambah. Lalu siapa yang hidup di dalam kita? 100% Dia. Itulah pertumbuhan kita, pengenalan kita, itulah kualitas pertumbuhan Dia di dalam kehidupan kita. Seturut dengan itu Bapak Ibu, apa yang menjadi pergumulan kita? Permasalahan kita, iya kan? Sakit penyakit kita. Itu seiring dengan pengenalan kita, itu apa ya? Selesai dengan sendirinya, kira-kira begitu ya. Oke, Kolose 1 ayat yang ke 26 gitu ya, 25 mulai. Mari, selamat datang. Kolose 1 ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ya, ini Paulus mengatakan kepada jemaat Kolose. Firman yang sepenuhnya, bukan firman yang separuh-separuh, bukan firman yang hanya sekedar anak, tapi firman yang lengkap menjadi putra. Bukan hanya child, tapi son, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira begitu ya. Ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, Bapak Ibu. Ya, jadi firman yang seutuhnya tadi, yang anak dan putra secara utuh tadi, pribadi itu, firman itu Bapak Ibu, karena firman itu bukan hanya sekedar tulisan-tulisan, karena firman yang sesungguhnya adalah, pada mulanya adalah firman, firman itu tinggal bersama-sama dengan, dan firman itu adalah, nah ini dia ya, jadi meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya, dan ini rahasia Bapak Ibu, dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, di tempat ini, dan seberapa banyak Bapak Ibu yang mendengar pada sore hari ini. Lalu 27 mengatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah Christ in you. Bapak Ibu, Immanuel, ingat itu ya, makanya saya bilang Immanuel itu adalah Allah beserta dengan kita. Itu lebih tepat Allah beserta dengan kita selama-lamanya itu adalah
kebesertaannya itu harus utuh di dalam kita. Itulah Immanuel. Ya. Ya, Kristus ada di tengah-tengah kita. Ya, Christ in you. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi 27 berkata, Kristus, Christ in you, the hope of glory. Ya, gini Bapak Ibu. Christ in you, the hope of glory. Ketika kita masih berdosa, apa yang hilang? Ada ayat yang mengatakan begini, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ketika kita berdosa, kita kehilangan itu kemuliaan Allah. Ya kan? Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa Kristus itu adalah kemuliaan Allah? Ada ayat yang mengatakan bahwa Kristus itu adalah kemuliaan Allah dan hikmat Allah. Jadi bagaimana supaya kita dikembalikan dari dosa? Maka yang harus dikembalikan adalah kemuliaannya. Apa yang dikembalikan? Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kita itu pengharapan akan kemuliaan. Kristus itu mewakili seorang putra Bapak Ibu. Lambang pemerintahan ada di pundaknya, ada di bahunya. Dia akan disebut penasehat yang ajaib. Allah yang perkasa, Raja damai. Bapak Ibu sekalian, kalau pengenalan kita masuk bukan sekedar anak, tapi masuk kepada kepenuhan kealahan yang adalah Kristus, maka Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini bukannya kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Lalu kalau Dia yang hidup di dalam kita, siapa lawan kita Bapak Ibu? Enggak ada. Ya kan? Justru kita seperti lagu tadi, saatnya untuk memberitakan keselamatan. Inilah keselamatan yang utuh Bapak Ibu. Keselamatan adalah penebusan dosa yang dulu kita kehilangan kemuliaan Allah, sekarang kita menemukan kemuliaan Allah. Yaitu Kristus ada di dalam kita Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri di Yohanes 1. Yohanes 1. Ayat Yohanes 1 ayat 2 Bapak Ibu sekalian. Yohanes 1 ayat 12 dan 13, sorry. Sampai 14 saya sudahi di sini. Saya berdoa biar Roh Kudus yang sama membuka, mengajarkan ini kepada kita, sehingga waktu-waktu kita tidak habis hanya mengingat, merenungkan permasalahan-permasalahan kita, tapi waktu kita ini habis untuk pengenalan akan Allah, hidup di dalam Dia, bersekutu di dalam Dia Bapak Ibu sekalian, supaya kita mengenal Dia utuh sebagai putra Allah. Orang Yahudi Bapak Ibu, orang Yahudi itu ketika anak dilahirkan, tiba saatnya pada waktu dia sudah dewasa, orang Yahudi itu mengadakan pesta. Lalu anak yang sudah dewasa ini ditahbiskan, ya kan? Anak diberikan, putra diberikan. Pada saat itu papanya mengumumkan kepada khalayak ramai, anakku sudah dewasa. Ya kan? Jadi keputraan itu diberikan Bapak Ibu ya. Anak itu dilahirkan, putra itu diberikan. Sama dengan kita gitu ya. Yes, 2000 tahun yang lalu dia lahir sebagai manusia gitu ya. Tapi tiba saatnya kita harus mengenal dia matang, dewasa, ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus Bapak Ibu ya. Nah, sama dengan seperti ini, siapa kita yang sesungguhnya? Yohanes 1 ayat 12 saya mulai ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai Son, gitu ya, anak tunggal Bapa
yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Iya kan? Itulah tentang Yohanes mengemukakan tentang kelahiran daripada Yesus, Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Yang Yohanes 1 tadi, bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, Bapak Ibu. Dia datang, tapi orang-orangnya tidak menolak dia. Orang Yahudi menolak dia, Bapak Ibu sekalian. Dan kita yang percaya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, menjadi putra Allah, Bapak Ibu sekalian. Hanya putralah lambang pemerintahan ada di pundaknya. Dan putra itu, Yesus itu bukan hanya sekedar menjadi Yesus saja, tapi dia menjadi Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Kristus yang 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, sekarang Immanuel tinggal di dalam kita. Amin. Yes, tinggal di dalam kita supaya kita bisa menyatu dengan dia, Bapak Ibu. Firman itu sekarang bukan hanya sekedar tulisan di atas kertas, tapi firman itu dituliskan di loh-loh batin kita, di dalam kehidupan kita. Firman itu adalah pribadi, Bapak Ibu. Jadi jangan lagi berpikir bahwa firman itu hanya sekedar tulisan-tulisan di kertas saja. Ya, itu pengenalan ketika anak-anak. Tapi sekarang pengenalan kita jauh menjadi pengenalan yang dewasa. Sekarang firman itu adalah pribadi, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau ingat kata firman, langsung ingat pribadi ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu tinggal bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kristus adalah firman Allah, Bapak Ibu. Kalau dulu ya firman itu dituliskan di loh batu, tiba saatnya sekarang kalau orang-orang yang matang, dewasa, tahu, mengenal bahwa firman itu sekarang ditulis di dalam kehidupan kita, supaya dia bertambah, kita semakin berkurang. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua. Saya mau menyampaikan Merry Christmas and Happy New Year. Dengan ucapan ini, Bapak Ibu sekalian, dengan apa yang disampaikan mulai hari ini, kita sekarang tidak lagi menilai Kristus secara manusia. Kita sekarang menilainya secara utuh, adalah pribadi yang adalah roh dan kebenaran. Dan roh dan kebenaran itu tinggal bersama-sama dengan kita. Immanuel, kita tidak ditinggalkan secara yatim piatu. Dia ada bersama-sama dengan kita. Makanya ketika dikatakan roh yang di dalam kita itu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah berita yang harus diberitakan kepada orang-orang yang matang, dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih untuk suaramu, untuk trompet yang terakhir itu diperdengarkan kepada kami, diingatkan kepada kami, supaya saatnya kami boleh mengenal Engkau, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Bapak untuk jemaat di tempat ini, untuk Bapak Ibu yang mendengar kebenaran firman ini, supaya tidak tinggal diam di dalam permasalahannya, tapi boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam Kristus, bahwa sekarang oleh kasih-Mu ya Bapa, Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya kami yang percaya kepadamu tidak binasa, tapi kami memiliki hidup yang kekal. Terima kasih kalau Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Engkaulah jalan kehidupan kami. Engkaulah kebenaran kami. Engkaulah kehidupan kami. Kami tidak lagi manusia yang lahir dari daging dan roh, tapi yang lama itu sudah berlalu. Sekarang yang baru itu sudah datang di dalam kehidupan kami, supaya kami berdiri di atas kebenaran firman ini. Kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi pemberita-pemberita kebenaran ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah disampaikan, firman-Mu telah disaksikan ya Tuhan. Biarlah itu juga ada di dalam hati
pikiran umat-Mu di tempat ini, dan kepada kami semua yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan lagu pujian dari Saudara Andreas Wangsa dan lilin candlelight akan dibagikan. Oke, pada Saudara Andreas Wangsa kami persilakan untuk lagu Oh Holy Night. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. And in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we. Let all within us praise His holy name. Christ is the Lord, the name forever praise we. Noel, Noel, oh night divine. Noel, Noel,
Bapak Ibu diberkati hari ini? Amin. Amin ya. Ya, luar biasa saya diberkati. Dan memang ini berita-berita terakhir yang disampaikan banyak pembicara yang selalu sekarang sudah mau mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan, bukan melalui pikiran. Sehingga apabila ada undangan pun untuk berbicara di depan, hamba Tuhan harus istilahnya berusaha mencari kehendak Tuhan. Jadi bukan apa yang ada di pikirannya saja. Sama seperti tadi pagi saya harus menyampaikan sharing singkat, tapi saya harus duduk 6 jam itu Tuhan gak bicara apa-apa. Saya sendiri kepala udah pusing. Saya berdoa duduk 6 jam, gak ada apa-apa. Tapi begitu dia kasih tahu, nah mulai jalan. Dan itu pasti ada yang kena. Kalau udah Tuhan berbicara itu pasti ada yang diambil lah hatinya. Istilahnya begitu, pasti disentuh hatinya. Karena kenapa? Kalau hati kita nggak disentuh Tuhan, nggak mungkin kita berubah. Nggak mungkin berubah. Profesor Gregory Slayton itu mantan duta besar Amerika untuk Indonesia. Dia dilahirkan dari keluarga yang berantakan sebenarnya. Papanya nggak pernah perhatikan dia. Papanya itu pemabuk, ya, dan sampai dia kepahitan sama orang tuanya. Tapi suatu saat dia disentuh sama Tuhan hatinya. Dan dia bisa menulis sebuah buku, Menjadi Ayah yang Hebat. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti itu. Bahasa Inggrisnya To Be a Better Dad. Tapi diterjemahkan ke Indonesianya Menjadi Ayah yang Hebat. Istrinya juga orang yang tertolak. Dari rahim ibunya, istrinya itu sudah mau digugurkan. Begitu banyak obat yang diminum tapi nggak gugur-gugur. Akhirnya dia dilahirkan. Dan istrinya bernama Marina Slayton. Istrinya berkata begini, nggak mungkin saya bisa mengasihi anak saya. Karena saya anak tertolak. Mama saya tidak menginginkan saya lahir. Tapi akhirnya saya lahir, dia bilang. Kenapa saya bisa mengasihi anak-anak saya, bisa mengasihi suami saya? Karena saya disentuh Tuhan. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu sangat penting. Bukan saja anak, benar, bukan anak. Anak-anak nggak tahu apa-apa, taunya minta melulu. Tapi semakin dewasa, semakin naik, kita tahu siapa kita sebenarnya harus bergaul sama Tuhan. Kita ini partnernya Tuhan dalam hal apapun di dunia ini sebenarnya. Alkitab mengatakan orang yang takut Tuhan itu banyak hal, banyak berkat yang disediakan. Saya tidak bicara berkat, tapi itu janji. Orang yang takut akan Tuhan yang pertama apa? Itu dia bergaul karib. Kalau bergaul karib seperti saya dengan Pak John, kita ngomong gak ada batas. Bisa gak bro tanggal sekian? Sudah ngomongnya begitu, gak pakai permisi, boleh gak pelayanan di tempat saya, udah gak ada. Di IBA pun bro tanggal segini bisa gak? Udah akrab, gak ada lagi batasan. Demikian juga kita sama Tuhan. Tuhan gimana ya Tuhan ya? Kenapa begini ya? Tuhan bisa begini gak? Udah gak ada lagi pakai prosedural. Karena itu dekat sama Tuhan. Dia putra kok. Dia udah diberikan sama kita. Karena dialah kita disebut apa? Kita juga son of God, anak-anak Allah. Son is the same word bahasa Inggrisnya. We are son. Not child of God. Bukan. Kita juga disebut anak-anak Allah. Terjemahan Inggrisnya kita juga disebut son of God. Same level. Level yang sama. Oleh sebab itu kita sebenarnya dengan Tuhan Yesus itu akrab sekali. Kiranya hari ini kita mendapat satu terobosan rohani ya. Luar biasa ya, amin ya. Terima kasih kita begitu diberkati oleh Pak Andreas ya.
Wow, lagunya, suaranya begitu menyentuh. Ya itulah sentuhan-sentuhan dari Tuhan. Saya percaya itu. Tuhan bisa sentuh kita lewat lagu kok. Bisa lewat lagu, bisa lewat firman, bisa lewat teman-teman. Tapi saya bisa merasakan itu sentuhannya lembut sekali tadi. Itu Tuhan menyentuh kita semua tadi. Supaya apa? Masuk 2023 nanti, wow, kita sudah menjadi baru semuanya. Ya, mari kita bangkit berdiri. Luar biasa hari ini, saya yakin, wow, kita mendapat satu kekuatan baru untuk apa? Masuk di tahun 2023. Luar biasa. Baik, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita hening sejenak ya, kita bisa minta kepada Tuhan, sharing firman Tuhan yang baru kita dengar, untuk bisa masuk menjadi rema di dalam hidup kita, sehingga kita kuat ya, sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Sungguh luar biasa Tuhan, pada hari ini kami diberkati oleh pujian penyembahan, oleh WL, oleh Pak Andreas juga, oleh firman Tuhan. Pak John, saat ini kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu Tuhan. Kami akan melakukan perjamuan kudus untuk bisa kami lebih akrab dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, lawat kami Tuhan, bebaskan kami. Apabila ada yang terikat, yang mengganjal di dalam hati kami, tolong Roh Kudus bebaskan itu semua. Kiranya kami benar-benar menjadi kuat, menjadi baru. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan bersama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita sebenarnya. Oleh sebab itu kita tidak bisa anak-anak. Kita harus tumbuh menjadi seorang putra yang dewasa. Karena ada tugas yang menanti, memberitakan firman Tuhan dimanapun kita pergi. Ada tugas yang diberikan kepada kita. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami telah memuji menyembah-Mu, kami mendengarkan sharing firman-Mu, kami melakukan perjamuan kudus. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami lebih daripada 2 dan 3 orang. Kami sangat percaya Engkau ada, melawat kami semua pada hari ini Tuhan. Oleh sebab itu kami bersatu hati mau berdoa. Tuhan, Kau berkati Indonesia. Kau berkati presiden, wakil presiden, Kau berkati menteri, Kau berkati anggota DPR, DPRD, Kau berkati semua kepala daerah di seluruh Indonesia Tuhan. Semua yang terlibat di dalam pelayanan di pemerintahan Tuhan, Kau berkati, Engkau lawat. Engkau berikan mereka roh hikmat yang luar biasa, roh pengertian untuk mengatur negara ini. Sehingga semua rakyat Indonesia pada akhirnya bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau melawat Indonesia, biarlah ada kebangunan rohani, ada rasa takut akan Tuhan menyertai Indonesia. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Engkau memberkati Pak John, istri dan anak-anaknya di dalam setiap pelayanannya, di dalam setiap karirnya, profesinya Tuhan sebagai lawyer. Engkau memberkati.
Kami juga berdoa Engkau memberkati Pak Sudarmaji Said beserta istri, anak-anak, cucu mantu, semua Kau berkati Tuhan. Gereja, orang beriman Kau berkati Tuhan. Biarlah terus bertumbuh, berbuah sampai ke seluruh Indonesia Tuhan. Kati juga semua sahabat-sahabat LTVC dimanapun berada di seluruh Indonesia. Bahkan ada yang menonton dari luar negeri Tuhan ibadah kami. Kau memberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Biarlah sahabat-sahabat LTVC terus bertumbuh imannya dari waktu ke waktu. Dia mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Sehingga menjadikan Tuhan sebagai sahabat di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati semua pelayan Tuhan yang melayani kami. Semua pengurus Kau berkati Tuhan. WL, singer, pemain musik, media, dan semua yang terlibat Tuhan, tidak terkecuali. Kami sangat percaya Engkau melihat dari surga semua jerih lelah yang telah diberikan untuk pelayanan di LTVC. Dan kami sangat-sangat percaya Engkau melindungi semua sahabat LTVC itu. Biarlah sahabat LTVC yang sakit Tuhan, yang sakit apapun, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh dan dipulihkan sempurna. Sahabat LTVC yang butuh berkat dari Tuhan, Tuhan buka jalan dari surga, curahkan kebenaran agar pundi-pundi sahabat LTVC bisa diisi dari surga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang butuh pemulihan, Kau berikan pemulihan. Yang butuh jalan keluar, Engkau berikan jalan keluar. Oh haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya.